Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu ketiga tanggal 21 Februari tahun 2021. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa kita yang telah memberikan kasih dan kemurahannya kepada kita. Mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan syukur dan sukacita dengan memuji nama Tuhan. Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang telah hadir dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin, memberkati ibadah kita pagi ini. Amin. Nyanyian bersama Kidung Jemaat 2, bait pertama, Suci, Suci, Suci. Kami
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Marilah dalam ibadah pagi ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 85 bait pertama dan yang ketiga, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, bait ketiga. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemarau, kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tambah dan hatiku cerah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai dengan 23. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya hidup kami hanyalah debu yang tiada arti di hadapan Engkau. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat berbuat apapun.
Sebab dengan usaha dan kekuatan kami hanyalah kesia-siaan belaka, karena sesungguhnya keberadaan kami ini lemah, rapuh, dan tak berdaya. Dengan keterbatasan kami, saat ini kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Saudara, kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 379 bait pertama, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 40 bait pertama dan kedua, ajaib benar anugerah. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman
dan kita akan mempersiapkan Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus yang pertama, ayatnya 9 sampai dengan yang ke-15. Demikianlah sabda firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan kuasa roh Tuhan memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kesempatan waktu kami pada saat ini hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memimpin kepada setiap kami, terutama hamba penyampai firman-Mu. Boleh Kau pakai dengan kuasa Tuhan, menyatakan kebenaran Allah yang boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Demikianlah jemaat-Mu dengan kesungguhan, dengan hati, mendengarkan sabda firman Tuhan. Terlebih itu mempraktikkan dalam hidupnya. Bersabda dan berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dalam khotbah minggu pagi ini, lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Dengan perenungan khotbah pagi ini, saudara-saudara, jemaat diingatkan supaya menyadari akan kehidupannya bahwa hidup kita ini lemah, bahwa hidup kita itu rapuh. Kita tidak bisa bergantung pada kekuatan diri kita, dan kita hanya dapat menyerahkan dalam keberserahan kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu mengandalkan hidup kita, pengandalan penuh di hadapan Allah. Dan dengan tujuan melalui khotbah kita pada saat ini, kita diarahkan supaya selalu merespon dengan positif akan setiap cinta kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita melalui setiap tindakan dan perbuatan yang nyata, hidup kita yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Markus, dalam bacaan kita Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini sesungguhnya ada 3 bagian, yaitu bagian pokok tema ayat 9 sampai 11,
membicarakan tentang Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 12 sampai 13, pencobaan di padang gurun. Dan ayat 14 sampai 15, Yesus tampil di Galilea. Saudara-saudara, kita akan melihat dalam penjelasan melalui ayat-ayat yang ada pada bagian nats yang sudah kita dengarkan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tumbuh dan dibesarkan di kota Nazaret di Galilea. Dan pada saat dia berumur 30 tahun, dia datang kepada Yohanes, yang tidak lain adalah Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa saat Tuhan Yesus dibaptis, di situ terdengar suara yang datang dari sorga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang peristiwa pembaptisan Yesus, itu sungguhnya menandai bahwa yang pertama, Tuhan Yesus adalah utusan Allah yang melaksanakan misi Allah. Untuk apa? Untuk karya penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, kalau kita memperhatikan tentang peristiwa pembaptisan Yesus, adalah bahwa Roh Kudus turun atas diri Tuhan Yesus untuk memperlengkapi akan pelayanan dia, bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus pada usia 30 harus melayani. Saudara-saudara, yang ketiga, kita melihat bahwa dengan peristiwa bahwa Allah menyatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di situ kita tahu dan kita juga melihat bahwa ini menjadi pewartaan kepada umat bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam teks dalam ayat berikutnya, bahwa Tuhan Yesus dibaptis dan saat itu akhirnya roh, tidak lain itu adalah roh Allah. Di dalam Injil Lukas di situ disebutkan, Lukas 4 ayat 1, yang dimaksud roh itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus di padang gurun, dan di situ Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Dan di situ kalau kita melihat, perhatikan dalam teks di sini memang tidak disebutkan, tapi kalau kita melihat di dalam Injil Matius dan juga di dalam Injil Lukas, ya, Matius pertama ayat 1 dan 2, Matius 4 ayat 1 dan 2, Lukas 4 ayat 1 dan 2, di situ kita melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus berpuasa, di situ dia merasakan lapar dan haus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa saat Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, di situ menunjukkan bahwa situasinya adalah situasi jauh dari keramaian. Tetapi pada kesempatan waktu itu merupakan pengujian yang kita lihat bahwa saat Yesus berada di padang gurun, di situ kita melihat iblis mencobai, menawarkan kemewahan kehidupan dalam keduniawian, menawarkan kemewahan dalam kehidupan kedagingan, tetapi semuanya itu ditolak dan iblis ditaklukkan dan iblis harus menyembah kepada Allah. Itu yang bisa kita lihat dalam referensi di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kalau kita memperhatikan seterusnya, setelah penangkapan Yohanes Pembaptis,
Disitulah Tuhan Yesus mulai, dia datang untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Datang untuk mewartakan Injil, datang untuk mewartakan karya keselamatan Allah, yang memang itu adalah misi yang telah diberikan Allah kepadanya untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun mengajak kepada setiap umat untuk apa? Untuk datang dan bertobat dan percaya kepada Injil. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang datang memberitakan Injil, memberitakan warta keselamatan. Dan itulah tugas yang diembannya, yang dilakukan, dikerjakannya. Demi apa? Demi menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian dalam perikop kita, dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nah, pada saat ini mari kita masuk dalam tema kita, yaitu lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa misi Allah dalam kehadirannya di dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Allah hadir dalam dunia ini, yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ingin membawa dalam kehidupan umat manusia itu mendapatkan karya keselamatan Allah. Nah, di sini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan tema kita, sesungguhnya bahwa lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Di sini kita belajar dari kemanusiaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu hadir menjadi manusia, sesungguhnya dia itu menjadi manusia sejati. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun juga saat dia berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus merasakan lapar. Tuhan Yesus pun merasakan haus. Kalau kita lihat juga dalam Injil Yohanes 4 ayat 7, Yohanes 19 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus pun merasakan haus. Dan kalau kita memperhatikan juga, melihat bahwa dari sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus itu sendiri, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus itu pernah menangis. Di dalam Injil Lukas 19 ayat 41, di situ kita bisa melihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kalau kita memperhatikan akan kesaksian Tuhan Yesus Kristus, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus yang menjalani misi Allah, yang hadir di dunia, Yesus mengalami yaitu kesakitan, kesengsaraan, penyiksaan, dan Yesus pun sebagai manusia yang sejati, dia mengalami kematian. Tapi kan yang kita tahu bahwa semua itu adalah bagian dari misi Allah. Untuk apa? Untuk karya penyelamatan bagi umat manusia, bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua membuktikan bahwa dalam misi Allah, dalam misi Yesus yang datang ke dunia ini, yang menjadi manusia sejati, ia sesungguhnya dalam keberadaannya itu juga sangat lemah, rapuh, dan tak berdaya. Tapi semua itu demi menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu semua juga mengingatkan kita bahwa dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita sebagai manusia ini, keberadaan kita sesungguhnya itu rapuh. Keberadaan kita sesungguhnya itu tak berdaya.
Keberadaan manusia di hadapan Allah itu tidak ada artinya apa-apa. Saudara-saudara, tanpa kekuatan dan pertolongan Allah, hidup kita tidak ada artinya apa-apa. Itu artinya bahwa manusia sesungguhnya sangat bergantung kepada Allah. Manusia sangat bergantung pertolongan Allah. Dan manusia bergantung yaitu cinta kasih Allah. Dan itu realita kenyataannya dalam setiap keberadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan kita sebagai manusia pada saat kita merasakan sakit, saat dicubit atau mungkin dipukul, janganlah kita mencubit dan memukul orang lain. Pada saat hati kita dilukai orang lain dan kita merasakan pedih dan sakit, maka saudara-saudara, janganlah kita melukai kepada orang lain. Pada saat kita merasakan sakit karena orang lain memfitnah kita, janganlah kita memfitnah dan menyakiti orang lain. Dalam keberadaan kita sebagai manusia, jika kita saling menyakiti, saling melukai dan saling memfitnah satu dengan yang lain, bukankah hal itu akan merugikan diri kita? Sebab semuanya itu akan membuang energi dan sia-sia belaka. Bukankah akan menjadi lebih indah dan lebih baik jika sebagai sesama manusia kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengingat dalam setiap keberadaan kita yang lemah ini perlu bagi kita semakin kompak, semakin utuh dalam membangun kebersamaan, dalam membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah sesungguhnya yang harus kita wujudkan. Justru jangan membuat perkara, membuat persoalan yang tidak baik dan tidak berkenan menjadi perpecahan di antara jemaat, dan hal itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah dalam kehidupan kita bahwa manusia kecenderungannya apa? Manusia kecenderungannya selalu menonjolkan dan mengagungkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sesungguhnya hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah. Ia telah memberikan keselamatan kepada kita. Jangan menganggap bahwa setiap jerih lelah yang kita lakukan atau setiap pelayanan karena kita melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan pengorbanan tenaga, pikiran, bahkan dana kita, dan di situ kita mengklaim bahwa itu adalah jerih lelah kami dan itu adalah usaha kami yang membawa keselamatan bagi diri kami. Tidak. Saudara-saudara, saya mencatat dalam Efesus yang kedua ayat 8-9 di situ, hidup kita karena kasih karunia Allah. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, dan semua itu bukan dari usaha kita, bukan dari jerih lelah kita, tetapi semua itu adalah anugerah Allah. Dan kita diingatkan supaya apa? Jangan dalam kehidupan kita ini memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kelemahan manusia adalah manusia itu bisa menjadi jatuh karena manusia itu selalu ingin menonjolkan diri dan mengagungkan dirinya. Sebab dengan sikap yang demikian, pada akhirnya membuat manusia itu sombong, membuat manusia itu congkak, dan membuat manusia itu lupa akan dirinya. Bahkan lupa bahwa dirinya itu sesungguhnya dalam kendali dan kontrol Allah. Lupa akan dirinya bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah. Melupakan sesama, melupakan Tuhan, itu adalah hal yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita menunjukkan dalam setiap keberadaan kita supaya kita ini memang menjadi umat Allah yang meneladan kepada Kristus, yang selalu dengan kerendahan hati, yang selalu melakukan hal yang baik, yang berkenan, dengan kerendahan hati, dengan sikap kita yang baik. Semua itu akan menjadi sikap yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sikap rendah hati, mau melayani, menganggap diri kita sebagai hamba, dan siap untuk selalu melayani, siap untuk memberikan pelayanan yang terindah bagi hormat dan kemuliaan Allah. Pada bagian akhir, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan situasi dan kondisi pandemi COVID hingga sampai sekarang, kurang lebih mulai dari Februari 2020 ya, sampai hingga sekarang ini masih ada. Dan kita tahu bahwa di situ banyak korban jiwa. Dan saudara-saudara, dalam hal ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya memang hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Hidup kita ini hanya sesungguhnya adalah rapuh. Hidup kita sesungguhnya harus dalam keberserahan, harus dalam kebergantungan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan menjadi sombong. Lebih baik kita selalu dengan sikap kita yang rendah hati, menyiapkan diri untuk setiap pelayanan-pelayanan kita yang semuanya kita persembahkan bermuara bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunjukkan kemurahan Allah yang sudah nyata dalam kehidupan kita ini. Kita praktekkan, kita buktikan dalam sikap perilaku kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ini benar-benar selalu menyatakan kasih dan kemurahan Allah, menyatakan setiap kebaikan Allah yang semua itu boleh dirasakan bagi setiap umat, bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat. Bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ibadah pagi ini Tuhan, Engkau telah memimpin dan menuntun dalam keberadaan kami sebagai umat-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah dan kami satu dengan yang lain meskipun secara online. Kami menikmati persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan atas benih firman yang sudah Tuhan taburkan. Biarlah hidup kami ini bagikan tanah yang subur. Saat benih itu ditaburkan, maka akan bersemai, bertumbuh dan nantinya menjadi besar dan menghasilkan buah. Kami mau bahwa hidup kami selalu menghasilkan buah yang baik berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam syafaat kami pada saat ini, kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Biarlah dengan kuasa dan pertolongan-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, menyembuhkan, memulihkan, membawa sehat kembali dari sakit penyakit yang dialami, yang dihadapinya. Kami yakin itu nyata Tuhan memberikan mujizat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah. Tuhan berkati dalam setiap keberadaannya. Tuhan pimpin setiap anak-anak kami supaya selalu giat mengikuti apa yang menjadi anjuran dari guru untuk belajar dengan rajin, dengan giat, dengan disiplin, mewujudkan cita-cita dan masa depan. Kami berdoa untuk setiap muda-mudi, harapan cita-cita bagi masa depannya. Tuhan mempersiapkannya. Kami berdoa dan kami mohon di hadapan Engkau memberikan dan membawa semua itu menjadi berkat bagi para muda-mudimu yang ada di GTJ Kudus ini. Terima kasih Bapa. Kesempatan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk
majelis pendeta, bersama-sama kami yang melayani di gerejamu. Biarlah kami boleh menyambut dengan sikap, dengan tindakan, dan melihat situasi kondisi untuk setiap pelayanan-pelayanan kami, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami semakin berarti, membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu semuanya, berkati setiap pergumulan yang dihadapinya. Kami yakin Tuhan memberikan solusi jalan keluar untuk setiap jemaat-Mu. Bapa kami yang di surga, kesempatan ibadah pagi ini, Engkau menyempurnakan doa kami seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan mendasari firman Tuhan. Dengan rasa syukur kepada Allah, kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Mari kita sambut dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 153 bait pertama sampai ketiga. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu.
berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Segala puji dan hormat kami naikkan, kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena setiap aktivitas yang kami lakukan, yang kami kerjakan, Tuhan selalu memberikan berkat melalui semua kemurahan yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki, dan semua itu membawa dalam kehidupan kami tetap dalam rasa syukur kepada Engkau. Persembahan yang saat ini dikumpulkan, sucikan dan kuduskan, biarlah menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu kepada setiap umat, sehingga melalui kehidupannya berlimpah dalam kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa rasa syukur kami. Semuanya kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan dilanjutkan yaitu pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita merespon melalui sabda firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan nyanyian kidung jemaat 402, bait pertama dan 3, Ku perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, pun di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Bait 3. Ku
Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, pun di malam pun tentram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengutusan dan berkat, dan jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hidup kita adalah anugerah dan pertolongan Allah yang sudah memberikan karya keselamatannya bagi kita. Untuk itu, kita diingatkan supaya selalu setia merespon kasih dan kemurahan Allah kepada kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian bersama Kidung Jemaat 346 bait pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan bersama-sama dengan keluarga. Salah satu bisa memimpin doa, memanjatkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.